Shalom dan selamat pagi. Syukur kepada Tuhan di pagi yang cerah ini. Dan kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kita kekuatan dan damai sejahtera dalam segala aktivitas yang akan kita jalani. Kembali kita bersama dalam Renungan Harian Rehat Gereja Toraja Jemaat Tangerang edisi Sabtu 9 Maret 2024. Kita akan merenungkan pembacaan firman Tuhan, tetapi sebelumnya marilah kita meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya kita dapat dimampukan memahami firman-Nya dengan baik. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami berterima kasih dan mengucap syukur karena kembali kami terbangun di pagi yang indah ini, ya Bapa. Bapa di sorga, ada kerinduan untuk membaca firman kebenaran-Mu. Berikanlah kami pikiran yang jernih untuk memahaminya dalam hari lepas hari yang kami jalani, Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami, doa yang kami panjatkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 13. Percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Berhikmat dalam roh, kakinaan situru pena masallo. Perbuatan Allah sulit dipercaya jika hanya ditanggapi dengan logika manusia. Karena itu, Nikodemus datang menemui Yesus, sekalipun Nikodemus adalah seorang Farisi, sekaligus pemimpin agama Yahudi dan dijuluki pengajar Israel. Ayat 10. Ia datang kepada Yesus karena tertarik kepada Yesus dan menghormati Dia. Ayat 2. Ia mengadakan percakapan secara pribadi dan khusus dengan Kristus secara tersembunyi. Dalam pertemuan itu, Yesus langsung mengarahkan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dipergumulkan oleh Nikodemus, yaitu tentang kerajaan Allah.
Yesus menekankan bahwa tidak cukup baginya hanya mengagumi mujizat-mujizat Kristus dan mengakui Yesus sebagai guru, tetapi ia harus dilahirkan kembali. Awalnya Nikodemus kesulitan untuk memahami maksud Yesus, bahkan menganggapnya mustahil. Ia memikirkan kelahiran kembali dengan logika berpikir manusia dan mengira kelahiran kembali itu berarti masuk kembali ke dalam rahim ibunya. Sementara Yesus menegaskan mengenai kelahiran dari air dan roh, ayat 5 dan 8. Manusia hanya dapat menerima keselamatan di dalam Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus dan oleh roh yang diberikan dalam hati manusia untuk memperbarui hatinya. Roh memperbarui hati agar hati tersebut beriman kepada Yesus dan menerima salib Kristus sebagai jalan keselamatan dari Allah. Konsep keselamatan dan kelahiran kembali ini tentu tidak akan diterima jika hanya dinalar dengan hikmat manusia atau dunia. Dibutuhkan hikmat Allah dan tuntunan Roh Kudus untuk kita dapat memahami keselamatan dan jaminan hidup kekal dalam Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami berterima kasih atas pemberitaan firman-Mu yang telah kami dengar ini ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya ini akan menjadi pedoman dan terang bagi langkah hidup kami. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat agar diberi kesehatan dan kekuatan untuk memulai aktivitas di pagi hari ini ya Bapa. Untuk jemaat yang sakit, berikanlah kesembuhan agar mereka kembali sehat dan menjalankan pekerjaan mereka ya Bapa. Untuk jemaat yang berduka, Engkaulah sumber penghiburan yang sejati, yang mampu menguatkan dan menghibur mereka ya Bapa. Untuk anggota jemaat yang berulang tahun, semoga semakin dilimpahi berkat dan ajarlah mereka selalu untuk mengucap syukur. Kami juga berdoa ya Bapa buat mereka yang kelaparan dan menderita bencana alam. Cukupkanlah makanan bagi mereka. Dan berikanlah rahmat-Mu buat mereka yang selalu mengandalkan Engkau dalam menjalani hidup ini ya Bapa. Inilah syafaat kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian kita hari ini. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.